Baik saudara yang terkasih, hari ini berjumpa kembali dengan saya. Kita mendengarkan Injil Matius bab 7 ayat 6 dan ayat 12 sampai 14. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan dari Injil yang kita dengarkan hari ini. Pertama, Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Sabda Tuhan ini mengingatkan supaya kita, ketika kita memberikan sesuatu yang baik, ketika kita memberikan sesuatu yang berharga, kita juga harus mempertimbangkan mereka yang menerimanya, supaya kemudian sungguh-sungguh yang berharga itu menjadi berguna, berarti bagi yang menerimanya. Supaya kemudian hal yang berharga yang kita berikan itu tidak kemudian menjadi sia-sia. Nah, di sini di dalam konteks Injil yang kita dengarkan, Yesus menghendaki supaya sabda-sabdanya, sabda bahagiannya, dan kemudian juga pengajarannya, serta kemudian juga hal-hal yang baik yang Dia berikan, juga kita bagikan kepada orang-orang yang tentu siap menerimanya. Nah, ini pertama yang bisa kita renungkan dalam hidup kita. Kita juga harus melihat ketika kita memberikan sesuatu, melihat orang yang menerimanya sudah siap atau tidak. Kita bisa melihat kalau kita kadang-kadang memberikan ide yang baik atau mungkin kemudian masukan yang baik, kadang-kadang karena belum siap yang menerimanya, justru kemudian balik kepada kita, kadang-kadang kita dikatakan mungkin sok baik dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa kita juga perlu kadang-kadang mempersiapkan orang-orang yang mau menerima apa yang kita akan berikan itu, termasuk Injil Tuhan yang akan kita wartakan. Itu pertama yang bisa kita petik dari Injil hari ini. Dan yang kedua, kemudian ini yang juga bisa menjadi pegangan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita mengharapkan orang mencintai kita, kita juga harus mulai dahulu mencintai orang lain. Kalau kita mengharapkan orang lain menghargai kita, kita juga harus menghargai orang lain. Kalau kita mau kemudian suami atau pasangan hidup kita, itu istri kita atau anak-anak kita, mau mendengarkan kita, kita pun juga harus belajar mendengarkan orang lain. Saya kira prinsip hidup ini bisa menjadi pegangan dalam hidup kita bersama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Dan disitulah kita tidak menuntut orang lain memperlakukan kita dengan baik, tetapi kita mulai dahulu dengan memperlakukan sesama kita dengan baik, seperti yang kita harapkan orang lain memperlakukan diri kita. Itu yang kedua yang bisa kita renungkan. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan, "Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatinya." Yesus mau menunjukkan kepada kita semua bahwa untuk menjalani kehidupan yang dikehendaki oleh Yesus memang tidak mudah. Untuk menghayati sabdanya juga tidak mudah. Ya, disitulah Yesus mengatakan, masuklah melalui pintu yang sempit, ya, melalui kemudian jalan yang sempit, melalui pintu yang sesak. Karena jalan yang sesak, yang sempit dan pintu yang sesak itulah jalan yang menghantar kepada kehidupan. Menjalani apa yang diajarkan Tuhan sulit, tidak mudah. Mengikuti Yesus tidak mudah dan tidak kemudian juga gampang. Nah, karena Yesus juga menuntut kita untuk kemudian mengorbankan diri kita. Karena Yesus berkata, kalau kamu mengikuti aku, kamu harus menyangkal dirimu dan memanggul salibmu. Dan disitulah
pintu yang sempit, pintu yang sesak, jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Dan karena itu Yohanes dari salib, dia mengatakan untuk kemudian menjalani kehidupan yang membawa kita kepada Tuhan. Yohanes dari salib memberikan pesan supaya kita dalam hidup jangan mudah memilih yang gampang atau yang enak, tetapi justru pilihlah yang paling sulit atau yang sulit, yang tidak gampang, yang kemudian tidak mengenakkan, tetapi membawa kepada kehidupan. Dan disitulah kita kemudian dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk sampai kepada kebahagiaan, sampai kepada kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan. Memang mengikuti Tuhan tidak mudah, karena disitulah kita harus memilih dan kita menyadari bahwa kita melalui pintu yang sesak dan kemudian juga menjalani kehidupan yang sempit, tetapi disitulah yang menghantar kepada kehidupan. Seperti Yesus sendiri telah tunjukkan jalan salibnya membuka kepada kehidupan. Jalan salibnya telah membawa kepada kebangkitan. Kita mengikuti Yesus, kita juga harus mau mengikuti di jalan salibnya, supaya kita memperoleh kehidupan, memperoleh kebangkitan Tuhan. Amin.